wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kehadiran Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Ketua Papenkar, sesepuh kita yang dituakan, kemudian Ketua Kelompok 4 yang sebagai tuan rumah, kemudian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen atau yang mewakili, beserta Bapak Ibu hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin berpantun dulu. Boleh ya berpantun ya? Ya, biasanya kalau ada pantun bilangnya apa Bu, Pak? Cakep. Kapan-kapan lagi kan dibilang cakep kan? Nah, ini kesempatan ya. Coba ya. Sholat Jumat di Istiqlal. Cakep. Alhamdulillah cakep ya. Menunaikan kewajiban akhirat. Cakep. Melalui acara halal bihalal. Cakep. Mudah-mudahan ukhuwah Islamiyah semakin erat. Amin. Amin cakep. Memanglah saya cakep Bapak Ibu. Di rumah saya perempuan semua, istri perempuan, anak 1 perempuan, anak 2 perempuan, anak 3 perempuan. Jadi saya yang paling ganteng. Alhamdulillah. Lanjut satu lagi ya. Mandi hilangkan daki dengan tomat. Cakep. Mahal banget pakai tomat ya. Jangan coba-coba pakai kaktus. Cakep. Bapak Ibu yang terhormat, Cakep. pinjam dulu 100. Apa itu? Kalaulah plastik bisa ditambal, patah kayu bisa disambung. Tapi kalau hati yang terluka, di manakah akan dicarikan obat? Maka obatnya adalah halal bihalal. Hadirin hadirat rahimahullah, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jauh-jauh hari, masih di bulan Ramadan, panitia sudah menghubungi saya. Karena yang menghubungi saya spesial. Ada Pak Joko Sukiswo, Ibu Endang. 2 anak saya, 2 dan 3 itu lahir melalui tangan beliau. Maka saya tak pikir panjang, siap. Padahal pengajian yang saya hindari itu 2. 1 mantenan, yang kedua halal bihalal. Tapi alhamdulillah saya cek rundown acara, masya Allah tak banyak. Pembukaan sudah, sambutan sudah, organ tunggal belum ya? Baru 1. Ikrar sudah, tinggal ikan goreng yang belum keluar. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu kebahagiaan karena berada di tengah-tengah para tokoh, orang-orang yang luar biasa. Bapak Ibu,
ada 4 profesi yang tidak ada pensiunnya. 1, orang tua. Bapak ibu orang tua itu tidak ada yang namanya bapak pensiun, ibu pensiun. Seumur-umur dia tetap orang tua. Yang kedua, guru. Guru itu tidak ada pensiun. Dia selamanya tetap akan menjadi guru. Yang ketiga, ustadz kiai. Itu juga nggak ada pensiun. Yang ketiga, dokter tenaga medis. Itu tidak ada pensiun. Di kampung panjenengan tetap saja dipanggil Pak Dokter, Ibu Dokter kan? Maka inilah Imam Syafi'i pernah mengatakan, beruntunglah, selamatlah sesuatu kampung kalau ada 2 orang. 1, dokter fisik namanya Ustadz Kiai. Yang kedua, dokter batin namanya Ustadz Kiai. Yang kedua, dokter fisik, itulah Pak Dokter, Bu Dokter, tenaga medis, bidan dan seterusnya. Maka dalam level masyarakat, dokter itu termasuk level yang paling tinggi. Maka sangat nampak wajah-wajah berseri, ya. Meskipun usia disebut pensiunan, tapi terpanjar, ya, kesenangan, ketenangan, dan produktivitas. Pak Untung tetaplah Pak Untung yang saya temui 12 tahun yang lalu, Pak. Terakhir kami ketemu dengan beliau waktu di API, dulu sekali, Pak. Awal-awal saya menginjak di Sragen, rasa-rasanya tidak ada yang banyak berubah, Pak. Amin. Ubannya masih tetap, Pak. Pak Joko Sukiswa juga sama ini, ya. Ada beliau yang saya kenal, rasa-rasanya dari dulu begitu saja. Masya Allah. Hadirin hadirat rahimahullah, terkait dengan halal bihalal, barangkali halal bihalal ini memang tidak ada di negara Arab, adanya hanya di Indonesia. Tetapi ini adalah tradisi lain. 6 tahun saya di Mesir, nggak ada halal bihalal. Jadi orang Arab tahu halal bihalal. Istilah halal bihalal itu minimal dari 2 ungkapan. Kalau di Al-Quran ada Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan hati, kuatkan kaki, dan lancarkan lidah dari tekanan, dari lilitan yang membuat lisan ini tak bisa berkata-kata. Maka makna wahlul itu sebenarnya makna daripada halal. Halal berarti artinya adalah lepas, cair, plong bahasa Jermannya, ya. Berarti halal bihalal berarti semua yang beku menjadi cair, termasuk THR yang belum cair. Ini satu argumen halal bihalal itu baik menjadi tradisi. Yang kedua, ada seorang suami umroh menunggu di pintu 16 Masjid Nabawi. Nah, nanti yang mau haji atau yang umroh nanti menunggu pintu Masjid Nabawi. Pintunya banyak. Di pintu 15 suami menunggu istrinya. Mana istri saya nggak muncul-muncul? Apakah berdoa di Raudhah atau kemana? Karena lama menunggu sudah 30 menit, pegal kaki, akhirnya ditinggallah ke hotel. Biarlah nanti pulang sendiri ke hotel. Ternyata baru 2 jam baliklah ke hotel. Bu, dari mana?
lama sekali sholat, lama sekali berdoa di rombong. Dari pasar. Rupanya belanja bawa kresek 4 penuh semua. Belanja buat oleh-oleh. Pak, di sana murah-murah. Lo kok iso? Lo ditawar. Kok iso nawar? Emang bisa bahasa Arab? Bisa. Pintar ibu nawar. Pakai apa? Pakai bahasa sehari-hari. Berapa harga? 5 real. Berapa 5? Berarti khomsah. Khomsah rial. Ditawar jadi berapa? 3 rakaat. Salasa rakaat kan, kalau sholat tahunya rakaat kan? Salasa rial. Masya Allah. Akhirnya apa? Ijab kabul. Kata penjual orang Arab, halal. Akhirnya dibalas, halal. Akhirnya halal. Sudah deal. Jadi itu yang 10 real jadi 3 real. Pinter banget ibu tuh. Jadi Bapak Ibu, orang Arab mengenal kata halal itu minimal dalam jual beli ketika berinteraksi dengan orang-orang non-Arab. Halal itu berarti yang terikat menjadi terurai, yang beku menjadi cair, semuanya menjadi bersih, menjadi putih. Ini dasar halal halal. Jangan sampai nanti pulang dari sini ditanya dari mana halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Nggak bisa jawab. Ini dijawab. Ya. Argumentasi yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selepas kita menunaikan ibadah Ramadan, hubungan kita dengan Allah maka disempurnakan dengan kita menyelesaikan urusan kita dengan sesama manusia. Semua ibadah mahdoh ternyata ujung-ujungnya adalah salam ke kanan dan ke kiri. Karena memang tujuan daripada sholat adalah memberikan kedamaian ke kanan dan ke kiri kita. Selesai kita melakukan Ramadan, ditutup dengan menunaikan zakat fitrah, urusan kita dengan manusia. Maka betullah halal bihalal ini menjadi tradisi yang baik yang mesti kita pertahankan. Kemudian argumentasi yang keempat terakhir, datang dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, wahai sahabatku, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa itu orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, al muflisu fina mala dirhama wala mala. Orang yang bangkrut itu yang harta bendanya habis, duitnya habis, pensiun, uang tak ada yang tersisa, aset semuanya diambil bank. Itulah yang disebut orang bangkrut. Kata Nabi SAW, al-muflisu fina. Orang yang bangkrut itu bukan itu. Orang yang bangkrut pada hari kiamat adalah rajulun, orang yakti bisolatin wa zakatin. Orang datang dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan baca Qur'annya, dengan zakatnya, tapi Masya Allah, pahalanya, kebaikannya yang full tadi itu diberikan kepada orang karena apa yang dilakukan oleh tangannya, lisannya, dan kakinya. Banyak orang yang terluka hatinya akibat lisan yang tak dijaga. Banyak perbuatan-perbuatan yang merugikan, menzalimi orang lain. Banyak harta yang diambil dengan cara batil.
darah yang tertumpah, kehormatan yang tersia-siakan akibat ulah hamba Allah, sehingga ambillah pahala sholatnya, ambillah pahala Qur'annya, ambillah pahala zakatnya, diberikan kepada orang yang tadi dizalimi. Lalu apa kata malaikat? Ya Allah, sementara pahalanya sudah habis, apa yang ditutupi? Kalau begitu, dosa-dosa orang yang terzalimi ini dipindahkan kepada orang tadi yang sudah banyak berbuat kesalahan. Maka tidak ada kebangkrutan di hari kiamat kecuali mereka yang masih punya urusan hakul adami. Urusan dengan Allah beres, tapi urusan dengan manusia yang terlantarkan. Na'udzubillahi min. Inilah kenapa pentingnya halal bi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 15 menit lagi. Halo? Halo? Masih kuat? Nah, karena konsentrasinya kan mulai melemah, Pak. Konsentrasi mulai melemah. Apa ini makan siangnya keluar ya? Sabar dulu, tahan dulu. Insya Allah 15 menit lagi. Nasihat tausiah dari halal bihalal ini adalah nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat ini minimal ada terdapat dalam kitab Mu'jamul Awsat karya Imam At-Tabrani. Hadis ini adalah sahih, ada yang mengatakan hadis ini minimal hasan. Jadi kalau ada hadis sahih atau hasan, maka dia makbul, bisa diterima. Beda dengan hadis yang dhaif, lemah, atau hadis yang maudhu, palsu. Dia masuk kategori hadis yang mardud, ditolak. Tak boleh kita jadi pegangan, tak boleh untuk jadikan landasan untuk beramal. Hadis nasihat dari Nabi ini statusnya sahih, minimalnya hasan, terdapat dalam kitab Mu'jamul Awsat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Apa nasihat Nabi? Salasul muhlikat, 3 perkara yang menghancurkan. Wasalasun munjiat, 3 perkara yang menyelamatkan. Wasalasun kafarat, 3 perkara yang menutupi dosa dan kesalahan. Wasalasu darajat, 3 perkara yang akan menaikkan level derajat kita di hadapan Allah. Fa'amal muhlikat, adapun yang menghancurkan ini Bapak Ibu, na'udzubillah, jika ada sifat-sifat ini dari kita, maka segera enyahkan dari kita. Yang pertama adalah fasuhun mutah, sifat pelit yang dituruti. Suhun itu di atas bakhil. Ada orang yang dia mengumpulkan harta, bahkan kalau bisa harta yang pada orang lain itu jadi milik dia. Tapi di saat yang sama dia tak mau menggunakan harta itu karena hanya demi sensasi perasaan belaka. Ada model begitu? Sayang betul sama harta, dikumpul-kumpul. Ayolah berobat, enggak, sayang duit. Ini anak-anak mau sekolah, biaya mahal, tak usah keluar biaya, biar tani saja. Padahal banyak duit. Ini rumah sudah genteng bocor, ayolah diperbaiki, sayang duit. La haula wala quwata illa billah. Untuk dirinya saja
saja pelit, apalagi untuk orang, apalagi diinfakkan di jalan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cikal bakal sifat bakhil itu muncul dari sifat namanya syuhun muta. Kata-kata syuhun ini pernah muncul dalam sejarah. Bapak Ibu kenal Abu Sufyan, musuh Nabi Muhammad yang akhirnya dia masuk Islam. Dia punya bini namanya Hindun. Diceritakan Hindun ini curhat kepada Rasulullah, "Ya Rasul, anak Abu Sufyan syuhun. Suami saya itu pelit." Ada suami pelit? Oh, Bu, biar ibu yang jawab. Ada suami pelit? Ini Hindun curhat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pasangan saya pelit. Bolehkah saya ambil duit dari saku dia?" Kata Nabi, "Boleh, ambil secukupnya, boleh tanpa izin." Nah ini udah keluar fatwa. Tapi ambil secukup. Kenapa? Menghadapi pasangan yang pelit. Piye carane ini uang 10.000 pun cukup. Bu, bisa operasional sehari 10.000? Ini suami nggak update. Berapa harga berapa? Berapa harga bumbu-bumbu? Ya, tapi banyak suami ini yang nggak update. Ya. Kemana uang kemarin? Kok habis ya? Ditanyanya kemana katanya? Ya Allah. Nah, ini ya, syuhun muta. Kemudian yang kedua, wahawan muttaba, hawa nafsu yang diperturutkan. Orang harus bijaksana, bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kebanyakan orang sudah diberi satu minta, sudah diberi dua minta, tiga, sudah diberi empat minta, bini satu minta, istri dua minta, empat minta, jadinya walid. Wah, ibu tahu ya, ini ada film yang lagi viral Pak, jenggotnya panjang Pak, pakai serban. Ya salam, akhirnya saya potong jenggot sedikit Pak, dikiranya walid gitu ya. Ya Allah, inilah sifat manusia, tidak akan puas sampai tanah masuk ke mulutnya. Wahawan muttaba, ini dua. Yang ketiga, wa ijabul mar'i li nafsihi, orang yang bangga dengan dirinya. Bapak Ibu, inilah basic sifat jelek, bangga diri. Biasa saja awalnya, tapi lama-lama nengok di cermin, ganteng juga ya saya, cantik juga ya saya, hebat juga ya saya. Lama-lama, dan inilah basic daripada sifat jelek. Kalau tidak hati-hati, inilah yang menyebabkan orang tinggi hati, egoisme, sampai kepada muncul kesombongan. Maka puncak dari itu semua adalah Fir'aun. Mulai dari mana? Wa ijabul mar'i li nafsihi. Tiga sifat ini sebenarnya yang telah melanda negeri kita yang tercinta. Bapak Ibu, kalau person-person ini terhinggapi dengan sifat ini, Masya Allah, bahaya. Kalau pejabat-pejabat di negeri ini telah dijangkiti daripada sifat ini, bahaya. Maka oleh sebab itu Nabi mengingatkan kita semua, satu yang menghancurkan. Berikutnya, wa ammal munjiyah, adapun yang menyelamatkan. Ini yang menyelamatkan. Apa? Fal adlu fil ghadab war ridha, bersifat adil dalam keadaan suka maupun tidak suka. Bahasa kitanya, bersikap proporsional, bersikap objektif dalam keadaan kita senang
maupun tidak senang. Kenapa Nabi mengingatkan ini? Kebanyakan orang menjadi tidak adil karena dipengaruhi oleh perasaan yang senang dengan tidak senang. Biasanya orang menjadi tidak adil karena tidak sesuai dengan keinginannya, ya? Karena tidak sesuai dengan kepentingannya, karena tidak sesuai dengan apa? Visi misinya. Maka orang akan mendukung terus walaupun itu salah. Ini namanya fanatik buta.